Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengenai siklus fosfor. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Fadiyah Idris selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, untuk awal, sebelum memulai presentasi mengenai siklus fosfor, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Siti Mardiana dengan NIM 2102010010. Kemudian Wisa Januarni di 2102010011. Ada Muhnabil Samrota dengan NIM 2102010014. Setelah itu ada saya sendiri, Devi Fertasari selaku moderator dengan NIM 2102010029. Kemudian ada Muhammad Raziman dengan NIM 2102010033. Cherry Simamora 2102010039, Raja Sapitri dengan NIM 2102010043, dan Rahayu Agustiana Ningsih dengan NIM 2102014447. Baiklah, kita masuki untuk yang pertama mengenai pengertian siklus fosfor akan disampaikan oleh Cherry dan Rahayu. Kepada Cherry dan Rahayu, saya persilahkan. Baiklah, di sini ada pengertian dari siklus fosfor. Siklus fosfor dikenal juga sebagai siklus fosfat, adalah proses alami di mana unsur fosfor bergerak melalui lingkungan biologis dan geologis, mengalami berbagai transformasi kimia dan fisik. Baiklah, terima kasih Rahayu. Selanjutnya untuk bakteri yang berperan dalam siklus fosfor akan disampaikan oleh Wisa. Kepada Wisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, peran dari setiap bakteri itu pertama ada bakteri Bacillus sp, yang dimana bakteri ini memiliki peran penting dalam siklus fosfat sebagai bakteri pengurai. Mereka membantu dalam mengurai senyawa organik yang mengandung fosfor dan mengubahnya menjadi senyawa fosfat anorganik yang dapat diserap oleh tanaman. Dengan melakukan ini, Bacillus sp memfasilitasi daur ulang fosfor dalam ekosistem dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan organisme dalam rantai makanan. Bakteri ini memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua yaitu ada bakteri Pseudomonas yang memiliki peran penting dalam siklus fosfat dengan cara mengubah senyawa organik dan anorganik yang mengandung fosfor menjadi bentuk yang dapat diambil oleh tumbuhan. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkan enzim fosfatase ekstraseluler yang menguraikan senyawa fosfat organik, seperti fosfat organik dalam sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang mati. Lalu kemudian menjadi bentuk fosfat anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Dengan demikian, bakteri Pseudomonas ini membantu dalam mendaur ulang fosfor dalam ekosistem dan juga menjaga ketersediaan fosfor bagi tumbuhan dan organisme lain dalam rantai makanan. Yang terakhir yaitu ada bakteri Xanthomonas yang memiliki peran dalam siklus fosfat sebagai organisme pengurai yang membantu dalam melepaskan fosfor dari senyawa organik ke dalam bentuk anorganik di dalam ekosistem. Nah, senyawa ini adalah bakteri yang dapat bakteri yang dapat menghasilkan enzim fosfatase yang dapat mengkatalisis hidrolisis senyawa organik fosfat menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap oleh tumbuhan. Dengan melakukan ini, bakteri ini membantu meningkatkan ketersediaan fosfor bagi tumbuhan dalam siklus fosfat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dalam ekosistem. Ini adalah contoh bagaimana bakteri berperan penting dalam menggerakkan siklus fosfor dan menjaga ketersediaan fosfor dalam ekosistem. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Wisa. Selanjutnya untuk bentuk siklus atau tahap dari siklus fosfor ini akan disampaikan oleh Siti Mardiana dan Raja Sapitri. Kepada Mardiana dan Raja, saya persilahkan.
Baik, yang pertama itu ada pelapukan batuan. Awal dari siklus fosfat adalah pelapukan batu fosfat seperti batu gamping di permukaan bumi. Proses ini melepas fosfor dalam bentuk senyawa fosfat ke dalam lingkungan tanah. Contoh bakterinya itu adalah bakteri pelarut fosfat solubilizing bakteria. Mikroba ini membantu melarutkan fosfor dari batuan fosfat menjadi tersedia untuk tanaman. Yang kedua itu adalah serapan oleh tanaman. Tanaman mengambil fosfat dari tanah melalui akar. Fosfat sangat penting bagi pertumbuhan tanaman dan perkembangan biji. Contoh contoh mikrobanya adalah mikroba mycorrhiza. Hubungan simbiosis antara tumbuhan dan fungi ini mampu membantu tumbuhan dalam menyerap fosfor dari tanah. Dan bakteri pengikat hidrogen. Beberapa jenis bakteri pengikat nitrogen seperti rhizobium dapat juga mempengaruhi kesediaan fosfor bagi tanaman. Nah, yang ketiga itu ada transfer hewan. Hewan herbivora yang memakan tanaman mengonsumsi fosfor dalam tanaman. Kemudian hewan pemangsa yang memakan hewan herbivora mewarisi fosfor dari dalam tubuh mereka. Contoh mikrobanya, mikroba dalam sistem pencernaan hewan. Mikroba yang hidup dalam saluran pencernaan hewan herbivora membantu dalam mencerna fosfor yang ada dalam tumbuhan, sehingga fosfor dapat diserap oleh hewan saat memakan makanan dicerna. Nah, selanjutnya itu kematian dan dekomposisi. Ketika tumbuhan dan hewan mati, fosfor yang ada dalam jaringan mereka akan dilepas kembali ke tanah melalui proses dekomposisi oleh bakteri dan fungi. Selama dekomposisi, senyawa organik yang mengandung fosfor diuraikan dan menghasilkan senyawa fosfor organik. Bakteri decomposer, bakteri pemecah organik seperti bakteri pelarut fosfor dapat membantu mendaur ulang fosfor yang ada dalam dalam bentuk sedimen di dasar perairan. Nah, contohnya itu bentik bakteria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raja. Pada Raja dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kelima itu siklus air. Yaitu fosfor yang terlarut dalam air juga memainkan peran penting dalam siklus ini. Fosfor dalam bentuk fosfat terlarut dapat masuk ke dalam ekosistem air melalui aliran permukaan atau erosi tanah. Ini dapat juga digunakan oleh alga dan tumbuhan air untuk pertumbuhan mereka. Contohnya yaitu mikroba dalam air. Mikroba di dalam air seperti alga dan bakteri dapat mengikat fosfor dalam bentuk organik atau anorganik, memungkinkan fosfor berpindah dalam ekosistem air. Yang keenam yaitu sedimentasi. Sedimentasi yaitu fosfor dalam air dapat mengendap di dasar sungai, danau, atau lautan dalam bentuk senyawa fosfat. Proses ini dapat membentuk batuan fosfat baru yang kemudian dapat diangkut ke permukaan dalam perubahan geologi jangka panjang. Contohnya yaitu bakteri pembentuk sedimen, mikroba yang dapat di dasar perairan dapat membantu dalam mengendap fosfor yang ada dalam bentuk sedimen di dasar perairan. Contohnya yaitu baktibakteria. Yang ketujuh, yaitu pengangkutan dan perubahan geologis. Yaitu proses geologis seperti tektonik lempeng dapat mengangkat lapisan batuan fosfat dari dasar laut ke permukaan, di mana mereka dapat mengalami pelapukan lagi, memulai siklus fosfat kembali, pengangkutan dan perubahan geologis. Contohnya tidak ada peran utama mikroba dalam tahap ini, tetapi mikroba yang ada dalam lingkungan mungkin masih mempengaruhi perubahan geologis jangka panjang
dengan melibatkan mineralisasi dan transformasi fosfor dalam batuan. Penting untuk diingat bahwa siklus fosfor juga adalah proses yang kompleks dan berbagai jenis mikroba dapat berinteraksi dalam berbagai tahapan siklus untuk menjaga ketersediaan fosfor dalam ekosistem alam. Nah, itu aja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti dan Raja. Selanjutnya untuk peran siklus fosfor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan oleh Nabil dan Raziman. Kepada Nabil dan Raziman, saya persilakan. Baik, terima kasih Devi. Untuk peran siklus fosfor yang pertama ada rantai makanan. Pada rantai makanan, fosfor bergerak melalui rantai makanan ketika hewan herbivora memakan tanaman yang mengandung fosfor. Kemudian hewan pemangsa memakan atau memangsa hewan herbivora yang mengandung fosfor. Itu memungkinkan transfer fosfor dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Selanjutnya adalah metabolisme energi. Pada metabolisme dan energi, fosfor adalah komponen yang penting dalam molekul ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan untuk sumber energi utama dalam sel ATP. Digunakan dalam proses seluler dan yaitu seperti fotosintesis, regresi dan sintetis protein dan respirasi. Selanjutnya adalah stabilitas ekosistem. Siklus fosfat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Ketersediaan fosfor yang cukup bagi tanaman memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan mereka, yang pada gilirannya mendukung organisme herbivora dan pemangsa. Ketika fosfor kembali ke lingkungan melalui dekomposisi organisme mati, itu memastikan sumber daya fosfor terus tersedia dalam ekosistem. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raziman. Pada Raziman dipersilahkan. Selanjutnya ada keseimbangan biokimia, yaitu fosfat juga mengatur pergerakan fosfor antara komponen geologis dan biologis ekosistem. Proses geologi seperti pelapukan, batuan fosfat, dan perubahan fisik, seperti pengendapan fosfat di dasar perairan, merupakan bagian penting dari siklus ini. Selanjutnya, pertanian dan ketersediaan pangan. Dalam konteks pertanian, pemahaman siklus fosfat penting karena fosfor adalah komponen penting dalam pupuk fosfat. Pupuk ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan produksi pangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dapat kita ambil beberapa kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Siklus fosfor adalah proses yang penting untuk menjaga ketersediaan fosfor dalam ekosistem yang merupakan nutrisi penting bagi semua bentuk kehidupan. Kekurangan fosfor dalam ekosistem dapat membatasi pertumbuhan tanaman, mengganggu rantai makanan, dan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman dan pelestarian siklus fosfor ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan ekosistem di bumi. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kita. Mungkin dari apa yang dapat kita sampaikan, inilah hasilnya. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Saya tutup. Kami dari kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.